kita lebih lagi memuji Tuhan, sebab Dia baik dalam hidup kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sungguh baik Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Hey. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebab Dia yang menerangi langkah-langkah kita. Engkau yang menuntun kami Tuhan ke jalan-Mu yang benar. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sama-sama kita serukan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku.
percaya Tuhan, bersama dengan Engkau ada kemenangan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Sungguh hati kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau ada kemenangan, ada sukacita Engkau berikan bagi kami. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Sebab Dia yang bertakhta dalam hidup kita. Katakan sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, nyala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mukjizat dinyatakan. Gretis harga, Engkau pemilik kehidupan Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, nyala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat
Sebab Engkau yang bertakhta dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan cahayamu dalam hidup kami. Sama-sama kita serukan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau yang menerangi langkah kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami. Kami tak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tinggal bersama-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Sungguh kami rasakan, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Kami menikmati baik-Mu, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, tinggal bersama-Mu selamanya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Engkau memenuhi sekeliling kami. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu.
tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Engkau memberikan sukacita bagi kami. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin Tetap di sini. nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, sebab Dia bersama dengan kita. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi katakan ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami tetap di sini menikmati bait-Mu. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di sini, memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang kami andalkan, yang kami percaya. Engkau menjamin masa depan kami di dalam Kau.
jalan kami. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu Engkau curahkan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh hati kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami tetap ada di dalam Engkau. Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya. Cuma Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, tiada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hanya di dalam-Mu, kami percaya di dalam kuasa-Mu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kemenangan bagi setiap orang yang menaruh pengharapannya hanya di dalam Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, memberikan kami kemerdekaan di dalam kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin mengalami Engkau, sehingga hidup kami semakin hari semakin berbuah, hidup kami semakin hari semakin bercahaya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami percaya oleh anugerah-Mu Tuhan, hidup kami Engkau berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu, hari ini tepat kita menginjakan kaki kita di tanggal pertama di bulan kedua di tahun ini. Tentu kita patut bersyukur karena di tahun yang baru ini kita bisa melalui 1 bulan di tahun 2026 ini. Dan sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa 1 bulan berarti kita sudah melalui di mana di dalam 1 bulan yang lalu Bapak Ibu kita sudah bersama-sama membahas tentang bagaimana kita di dalam tahun ini kita bisa mengalami Tuhan. Amin. Mengalami Tuhan hidup berbuah, experiencing God, living fruitfully. Dan ini hari ini Bapak Ibu bulan kedua, tanggal pertama di bulan kedua di tahun ini. Dan kita akan membahas firman Tuhan yang sama seperti di bulan yang lalu yang disampaikan kepada kita, yaitu bagaimana kita tetap mengalami Tuhan. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari akan terus kita bicarakan sepanjang tahun ini. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan kalau terus mendengarkan tentang mengalami Tuhan, hidup berbuah, mengalami Tuhan, hidup berbuah. Sampai benar-benar kita di sepanjang tahun ini kita benar-benar mengalami hidup berbuah. Amin. Saya yakin setiap kita ingin hidupnya hidup berbuah. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya tidak bisa tidak kita harus mengalami Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat tema di sepanjang tahun ini dikatakan experiencing God, living fruitfully. Kalau saya dapat katakan bahwa melihat tema kita ini Bapak Ibu, maka berarti untuk kita hidup berbuah, kita harus mengalami Tuhan, bukan? Untuk mengalami Tuhan tidak bisa tidak kita harus membangun relasi yang dalam dengan Tuhan. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ke depannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, berbicara tentang hidup berbuah, ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita setiap hari. Buah-buah apa yang keluar dari kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita berelasi satu dengan yang lainnya. Buah seperti apa yang keluar dari hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, tentu kalau Bapak Ibu pernah dengar istilahnya pohon itu dikenal dari buahnya.
maka hidup kita juga akan dikenal dari buahnya. Seperti apa perilaku kita sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Nah, ada satu pepatah Bapak Ibu saudara-saudari di dalam bahasa Inggris, dikatakan begini. Our actions speak louder than our words. Ya, dikatakan tindakan-tindakan kita itu berbicara lebih keras daripada kata-kata yang kita ucapkan. Ya, tindakan kita lebih keras daripada kata-kata yang kita ucapkan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari bahwa orang itu akan cenderung lebih memperhatikan bagaimana perbuatan kita dibandingkan kata-kata yang kita ucapkan. Kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan, tapi kalau itu tidak sejalan dengan apa yang kita ceritakan, bisa jadi orang tidak akan tertarik dengan Kristus yang kita ceritakan. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama ini, Mahatma Gandhi. Beliau adalah salah satu tokoh yang memiliki peranan penting di dalam gerakan kemerdekaan di India. Dan beliau ini cukup memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kemerdekaan di India. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Mahatma Gandhi meninggal dunia tepatnya di tahun 1948, di antara barang-barang yang ia miliki dan yang jumlahnya tidak banyak itu ditemukan belasan buku. Dan salah satu dari antara buku yang ditemukan itu adalah buku yang dituliskan olehnya berjudul Life and Teachings of Jesus Christ. Ya, buku ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan dan juga ajaran-ajaran Tuhan Yesus, dan juga di dalamnya ada berisi tentang kitab Injil Yohanes. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, tidak hanya itu, pada dinding kamar Mahatma Gandhi itu ditemukan ada foto Yesus, gambar Yesus dengan tulisan He is our peace. Artinya bahwa dia mengakui bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Ya, dikatakan He is our peace. Nah mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mungkin melihat dari apa yang dia tuliskan lewat bukunya, dan juga kalau kita melihat gambar pada dinding kamarnya itu, mungkin kita akan mengatakan bahwa Mahatma Gandhi ini adalah seorang yang percaya kepada Kristus, seorang pengikut Kristus. Sebagaimana kalau Bapak Ibu mungkin kalau kita berkunjung misalnya ke tetangga kita atau ke kerabat kita, kita bertamu, kalau kita melihat simbol salib, biasanya apa yang langsung kita pikirkan? Oh, pasti orang ini adalah seorang Kristen atau Katolik. Ya, pada umumnya seperti itu. Nah mungkin demikian juga dengan Mahatma Gandhi. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, tahukah Bapak Ibu bahwa ternyata Mahatma Gandhi sampai akhir hayatnya dia tidak menjadi pengikut Kristus. Nah suatu hari Bapak Ibu saudara-saudari, seorang utusan Injil yang terkenal di India yang bernama Stanley Jones datang dan bertanya kepada Mahatma Gandhi ini. Dia bertanya, kenapa Anda tidak mau menjadi pengikut Kristus? Kenapa Anda tidak menjadi pengikut Kristus saja? Lalu Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi? Ia mengatakan, I like your Christ, I do not like your Christians. Lalu dia katakan, your Christians are so unlike your Christ. Dia katakan begini Bapak Ibu, saya menyukai Kristus Anda. Ya, namun saya tidak menyukai orang-orang Kristen Anda. Alasannya apa Bapak Ibu? Dia katakan karena orang-orang Kristen Anda itu sangat berbeda dengan Kristus Anda. Apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi ini Bapak Ibu saudara-saudari, artinya bahwa meskipun Mahatma Gandhi ini mengagumi Kristus, tetapi karena perilaku-perilaku daripada orang-orang yang sebagai pengikut Kristus itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, itu membuat dirinya tidak menjadi pengikut Kristus. Artinya Bapak Ibu, bahwa ternyata faktanya ada perilaku-perilaku yang justru tidak memuliakan nama Allah. Tetapi malah sebaliknya, yaitu mempermalukan nama Allah. Nah ini menjadi reminder buat kita Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa sepanjang tahun ini
kita terus akan menggumuli bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita hidup berbuah. Buahnya seperti apa? Ya, tentu buahnya harus memuliakan nama Allah, bukan? Nah, jangan sampai kita justru malah sebaliknya. Amin, Bapak Ibu. Kita mau hidup memuliakan nama Allah, amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dari apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi ini menegaskan kepada kita, kepada para pengikut Kristus tentang bagaimana seharusnya para pengikut Kristus itu harus menjadi garam dan terang di dunia ini, ya. Di tengah-tengah dunia ini kita menjadi garam dan terang. Seperti yang ditulis, yang diutarakan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan demikian. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan katakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Ayat ke-16 Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk baca bersama-sama. Boleh? Yuk, 1, 2, 3. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Amin. Amin. Dikatakan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Bercahaya seperti tema kita pada minggu ini. A life that shines. Hidup bercahaya. Hidup bercahaya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Matius ini dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi hidup yang bercahaya itu seperti apa Bapak Ibu? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, kemudian dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang buah yang memuliakan Allah itu seperti apa, maka itu bisa terlihat dari perilaku kita, perbuatan kita. Apakah perbuatan kita ini memuliakan nama Allah ataukah justru sebaliknya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus yang sejati, saya percaya bahwa pasti akan membuahkan kehidupan yang memuliakan nama Allah. Seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu." Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau ngajak kita membaca bersama-sama di ayat yang ke-8. Mari 1, 2, 3. "Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku." Amin. Bapak Ibu, memuliakan nama Allah dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. "Dalam hal ini Bapakku dimuliakan, yaitu bahwa kamu berbuah banyak." Tadi kalau kita kembali di dalam Matius dikatakan perbuatan yang baik untuk memuliakan nama Allah, untuk memuliakan nama Bapa di sorga. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dan seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui selama 1 bulan yang lalu juga sudah disampaikan kepada kita, bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 ini, yang pertama bisa kita lihat Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok dari pohon anggur. Lalu para pengikutnya diumpamakan sebagai carang-carangnya, ya, sebagai carang-carangnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana pentingnya relasi antara carang dengan pokok itu tidak bisa terpisah, demikian juga relasi kita dengan Kristus itu tidak bisa terpisah.
Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ketika carang itu berpisah dari pokoknya, maka carang itu akan menjadi kering. Dan firman Tuhan katakan ketika itu menjadi kering, ia akan dibuang, bahkan dibakar. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari ketika carang itu baru terputus dari pokoknya, memang tidak akan secara langsung dia akan menjadi kering. Tapi saya pastikan bahwa hari demi hari, waktu demi waktu, carang itu akan menjadi kering. Demikian juga ketika relasi kita dengan Tuhan itu terputus, kita tidak terhubung dengan Kristus, maka saya pastikan juga hari demi hari hidup kita juga akan menjadi kering. Memang tidak saat itu Bapak Ibu saudara-saudari kita akan merasa kering, tapi waktu demi waktu itu akan terasa. Ya, dan kalau hidup kita menjadi kering, maka bagaimana kita akan hidup berbuah? Itu sebabnya dikatakan kita harus terhubung kepada sang pokoknya, kepada sang sumbernya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga perlu mengingat bahwa kalau kita bisa membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, kalau kita bisa datang mendekat kepada Tuhan seperti apa yang Bapak Ibu lakukan pagi hari ini ketika kita datang di tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan, kita patut mengingat, patut menyadari bahwa sesungguhnya itu bukan karena kuat dan hebatnya kita. Tetapi karena apa Bapak Ibu? Karena anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa Bapak Ibu? Sebab kita ini seharusnya tidak layak. Ya, kita ini seharusnya layaknya untuk dibinasakan. Ya, jadi kalau hari ini kita bisa datang beribadah ke tempat ini, di tempat ini kita bisa menyanyi untuk Tuhan, kita bisa duduk tenang di tempat ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menikmati ruangan ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, bukan karena kita punya waktu sehingga kita bisa datang beribadah. Tentu kita harus menyediakan waktu, tetapi bukan karena kita punya waktu makanya kita bisa beribadah, tetapi karena Tuhan izinkan kita bisa datang hari ini, itu sebabnya kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu meresponi anugerah Tuhan yang besar ini tidak bisa terlepas dari iman. Ya, iman kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan juga pengharapan kepada Tuhan. Dengan demikian, melalui keempat hal ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berikan satu contoh Bapak Ibu, saya juga diberkati untuk hal ini seperti yang disampaikan di Badai Image kemarin, yang disampaikan oleh Pak Angga kepada anak-anak. Dia katakan begini, mengalami Tuhan itu kapan sih Bapak Ibu? Mengalami Tuhan. Lalu singkat cerita, dia cerita apa yang dialami oleh Pak Angga. Dan di satu momen itu, dia diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, di dalam Roma berapa begitu kemarin ya. Dan lewat firman itu, di situ dia mengalami Tuhan. Lalu setelah saya refleksikan di dalam diri saya Bapak Ibu saudara-saudari, benar. Di saat kita mengalami sesuatu dan kemudian firman itu muncul, disitulah kita akan mengalami Tuhan. Bagaimana firman itu akan muncul Bapak Ibu kalau kita tidak menggalinya, kalau kita tidak merenungkannya, kalau kita tidak mencarinya. Ya, firman itu akan muncul kalau kita membacanya, kalau kita mendengarkannya, kalau kita merenungkannya, lalu kemudian kita melakukannya. Di situ kita akan mengalami Tuhan. Amin. Setiap kita mau mengalami Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu saudari, pertanyaannya buat kita adalah ketika kita mengalami Tuhan, kemudian hidup kita berbuah. Tadi saya sudah sampaikan juga, buah seperti apa yang keluar dari hidup kita? Ya, apakah buah dari hidup kita membangun relasi dengan Tuhan? Ya, tentu tadi kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, bahwa buah itu adalah buah-buah yang memuliakan nama Allah, ya, memuliakan nama Allah. Dan itu kalau kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 tadi Bapak Ibu saudari, dan kalau Bapak Ibu masih ingat di ibadah awal tahun sudah disampaikan juga kepada kita bahwa hidup yang berbuah itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, dan hari ini kita akan berbicara hidup yang memuliakan Tuhan itu diawali dari mana? Yang pertama Bapak Ibu saudari, ya, yang pertama hidup yang memuliakan Allah itu diawali dari perubahan tujuan hidup. Ya,
perlu menyadari tujuan hidup untuk memuliakan Allah. Sebagaimana yang ditulis di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan bahwa kita ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ya Bapak Ibu, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Lalu di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan katakan bahwa kita ini diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi seharusnya apa yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu yaitu apa yang ada di dalam gambar dan rupa Allah itu. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10. Boleh ditampilkan Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ayat ini. Efesus 2 ayat 10. Oke. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dari akarnya ya, kita ini diciptakan dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Bagaimana di dalam kehidupan kita akhirnya kita bisa memuliakan Allah. Kita masuk ke dalam Efesus yaitu kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Demikian juga tadi di dalam Matius dikatakan melakukan pekerjaan yang baik dengan demikian hidup kita akan memuliakan Allah Bapak Ibu Saudari. Yesus sendiri sudah memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Yaitu ketika ia datang di dunia ini untuk melakukan kehendak Allah Bapa dan memuliakan namanya. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan nyawanya hanya untuk melakukan kehendak Sang Bapa. Dan Yesus sudah berhasil melakukan hal itu. Itu sebabnya Bapak Ibu kita perlu menyadari sesungguhnya yang menjadi tujuan hidup kita ini apa. Karena kalau kita tidak menyadari tujuan hidup kita maka kita juga tidak akan tahu kemana kita harus melangkah, apakah yang harus kita lakukan. Sebagai contoh Bapak Ibu, seorang anak SD bertanya kepada sang ayah ketika dia masih SD dan kemudian dia akan lulus, dia bertanya, "Papa, nanti kalau aku udah tamat SD, aku kemana ya? Aku ngapain ya?" Terus bapaknya bilang, "Ya kamu masuk SMP lah, kamu mau kemana, mau ngapain?" Lalu, dia bilang gitu. Kemudian dia tanya lagi, "Papa, aku kan bentar lagi mau tamat SMP nih, habis ini aku ngapain? Habis ini mau kemana?" Lalu papanya bilang, "Ya kamu masuk SMK, setelah kamu SMP ya harusnya kamu masuk ke SMK atau SMA gitu." Lalu Bapak Ibu tidak cukup sampai di situ, dia bertanya lagi, "Papa ini udah mau selesai SMK, selesai SMA, habis ini aku ngapain ya? Kemana ya?" Agak sedikit kesal papanya, tapi ya papanya tetap menjawab, "Ya kamu habis ini kalau papa sanggup, kalau papa mampu, ya kamu akan kuliah." Gitu. Ya singkat cerita dia kuliah. Kemudian dia sudah selesai, udah mau selesai kuliah Bapak Ibu Saudari. Dia bertanya lagi kepada papanya, "Papa, ini udah nyusun skripsi, bentar lagi wisuda. Habis ini aku kemana ya?" Agak sedikit kesel papanya ya, ini anak. Terus bertanya gitu, gak punya tujuan hidup apa gitu ya. Lalu papanya bilang, "Ya kalau Tuhan izinkan kamu akan bekerja." Tanya lagi, "Kalau selesai bekerja ngapain?" "Kalau kamu udah kerja, kalau Tuhan izinkan ada perempuan yang suka dengan kamu, ya kamu akan menikah. Kalau udah nikah ngapain?" "Ya kamu akan punya anak, kalau udah punya anak ngapain?" "Kamu akan punya cucu." Dan karena udah sangat kesal Bapak Ibu Saudari, lalu ditanya terakhir kepada ayahnya, "Kalau aku udah punya cucu, udah punya cicit, aku ngapain ayah?" "Ngapain Pak?" Terus bapaknya bilang, "Ya kamu mati." Itu ya, mau ngapain lagi? Kamu mati. Jadi Bapak Ibu Saudari, ada orang yang hanya hidup untuk mati. Tapi saya percaya kita hidup bukan hanya untuk mati. Amin. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup karena Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidup kita. Ya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudari, saya kasih satu contoh lagi. Saya punya teman, waktu kami masih SMK, teman
karena di dalam satu kelas itu kami cukup akrab semua. Jadi seperti saudara gitu Bapak Ibu. Jadi setiap kali istirahat itu pasti kita kumpul di dalam satu kelas. Ada yang pergi jajan gitu ya. Terus nanti kita jajan bareng-bareng dalam kelas. Nah, salah satu dari teman saya ini kebetulan dia tinggal di rumahnya itu di pesisir pantai. Dan pantai itu termasuk salah satu objek wisata yang cukup dikenal di Nias, ya bukan di sini. Nama pantai itu adalah Pantai Sorake. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, teman saya ini kami punya satu jurusan kebetulan. Kami ambil jurusan pariwisata waktu itu. SMA. Jadi saya juga bingung dari pariwisata kok saya jadi bisa berdiri di sini ya. Ya, kami waktu itu ambil jurusan pariwisata dan beberapa kali kami berkunjung ke rumahnya. Setiap kali ada praktek di sekolah, karena kami jurusan pariwisata otomatis kalau kami praktek pasti kami ke tempat objek wisata bukan. Nah, kami berkunjung. Nah, kebetulan karena rumahnya itu di belakangnya langsung pantainya. Jadi setiap kali kami praktek di area pantai itu kami berkunjung ke rumahnya. Nah, waktu itu ada satu momen ketika kami sedang praktek, lalu di situ kami melihat ada beberapa orang yang sedang menyelam mencari ikan, ya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang itu adalah orang-orang terdekat dari teman saya ini, ya, cukup akrab dan cukup dekat. Dan beberapa kali kami ke situ ya, kami melihat ada yang menyelam begitu. Sampai terakhir waktu itu saya tidak terlalu ingat apakah itu sebelum saya akan merantau ataukah setelah saya merantau lalu saya pulang dan saya main ke rumahnya. Saya dan beberapa teman kami berkunjung ke rumahnya pada saat itu. Dan waktu kami berkunjung ke rumahnya, Bapak Ibu, dia tidak ada di rumah. Yang ada cuman mamanya dan juga kakaknya. Nah, waktu kami datang, mamanya bilang, Aryadi nggak ada di rumah. Gitu. Terus kami tanya kemana? Ternyata Bapak Ibu tahu dia lagi di mana? Dia sedang menyelam, lagi cari ikan. Ya, nah, apa yang mau saya katakan adalah kepada siapa kita bergaul karib itu bisa mempengaruhi tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Tadi kami jurusannya pariwisata ya, tapi tiba-tiba hari ini yang saya tahu dia masih jadi penyelam, gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Sama seperti tadi ketika kita lagi pujian penyembahan, saya disadarkan akan satu hal. Dulu saya itu tidak pernah bercita-cita mau jadi hamba Tuhan. Yang dulu seingat saya SMP saya bercita-cita mau jadi seorang guru bahasa Indonesia karena saya punya guru favorit. Namanya Pak Lei. Ya, Pak Lei. Jadi saya sangat suka dengan beliau, cara mengajarnya, cara berbicaranya. Jadi saya tertarik Bapak Ibu jadi guru bahasa, dan tidak hanya dia, saya juga punya guru SD, guru bahasa Indonesia namanya Ibu Gaurifa. Saya sangat tertarik dengan beliau karena kalau dia ngomong itu langsung tap gitu. Tapi tertata gitu. Jadi menurut saya ibu saya itu menarik sekali. Jadi saya pengen jadi guru bahasa Indonesia. Tapi ketika saya masuk SMK, beda lagi Bapak Ibu. Ujung-ujungnya saya ambil pariwisata bukan. Dan setelah saya tamat SMK, saya sampai di sini, saya bergaul dengan orang-orang yang memberikan hidupnya untuk Tuhan, yang benar-benar menghidupi panggilan itu membuat tujuan saya. Tentu itu juga panggilan ya Bapak Ibu. Kita juga tidak bisa disclaimer ya. Itu juga panggilan gitu ya. Waktu saya datang ke sini, saya bergaul dengan orang-orang yang hidupnya diberikan untuk Tuhan. Dan hari ini saya melihat hidup saya jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kepada siapa kita bergaul, itu bisa memberikan pengaruh bagaimana tentang tujuan hidup kita. Begitupun juga dengan kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka seharusnya tujuan hidup kita yaitu sebagaimana ketika Tuhan menciptakan kita yaitu untuk memuliakan nama Allah. Jadi Bapak Ibu kita perlu memperhatikan kepada siapa kita bergaul karib. Bagaimana kita hari-hari ini kita benar-benar bergaul dengan Tuhan. Ya, itu akan menentukan tujuan hidup kita, akan mempengaruhi tujuan hidup kita. Itu sebabnya bagaimana Allah akan dimuliakan. Yang pertama lewat perubahan tujuan hidup. Ya, lewat perubahan tujuan hidup. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, Allah akan dimuliakan lewat perubahan karakter kita.
Ya, dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Sama-sama katakan dengan saya, berbuah banyak. Amin. Amin. Ya, hidup dengan berbuah banyak ya. Dikatakan perubahan karakter yang memuliakan Allah itu tidak bisa terlepas dari relasi yang akrab dengan Kristus. Dan salah satu hal yang mempengaruhi karakter kita Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu kepada siapa kita bergaul. Kembali lagi, itu sebabnya ada istilah dalam bahasa Inggris, dia katakan begini, show me your friends are and I will tell you who you are. Katakan kepada saya siapa temanmu dan saya akan tahu kamu akan jadi apa. Ya, kamu akan jadi apa ke depan. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu sebabnya kita perlu memilah-milah kepada siapa kita bergaul karib, kepada siapa kita bergaul erat. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memang hatinya diberikan untuk Tuhan, yang hidupnya diberikan untuk Tuhan, maka saya percaya karakter yang kita punya juga pasti karakter yang memuliakan Allah. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hidup dengan karakter yang mulia itu seperti apa? Kita bisa lihat Bapak Ibu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan di situ bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak sekolah minggu ada lagunya ini. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Sampai selanjutnya. Ya, gak usah kita lanjutkan, nanti lama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kasih. Kemarin saya juga diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Ko Angga. Kasih. Tentu kita harus mengasihi, tetapi juga kita harus bijak di dalam mengasihi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, sukacita. Apakah kita bisa bersukacita ketika kita di dalam kondisi yang tidak sesuai yang kita harapkan? Bapak Ibu, buat saya ini sangat tidak mudah. Karena di saat mengalami situasi yang kalut, tentu kita pasti biasanya secara naluri itu akan langsung muncul apa Bapak Ibu? Takut, ya, khawatir. Tapi di saat seperti itu, maukah kita tetap memilih untuk bersukacita meskipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan? Yang ketiga Bapak Ibu, damai sejahtera, ya, kesabaran, mau bersabar, murah hati, berbuat baik, setia untuk beribadah, ya, lemah lembut, penguasaan diri. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, hal ini harus nampak dari perbuatan kita Bapak Ibu saudara-saudari. Dengan demikian maka hidup kita akan dikatakan hidup yang berbuah, buah yang memuliakan nama Allah. Ya. Dan saya percaya ini akan ada di dalam diri kita kalau kita terus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana Allah dimuliakan lewat hidup kita. Itu dimulai dari perubahan tata nilai. Ya, ini 11-12 dengan perubahan karakter. Ya, perubahan tata nilai. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Karakter Bapak Ibu saudara-saudari, karakter itu akan muncul ketika seseorang diperhadapkan di dalam suatu kondisi tertentu. Ya, ketika mungkin di dalam masa-masa terendah, karakter seseorang itu biasanya akan muncul. Ya, jadi akan muncul di dalam situasi-situasi tertentu. Tapi Bapak Ibu, kalau tata nilai itu adalah yang dianggap paling penting oleh seseorang di dalam hidupnya. Sebagai contoh, orang yang tata nilai hidupnya mengutamakan kejujuran. Kalau dia buka usaha, dia rela rugi asalkan dia tetap jujur. Tapi ada orang yang dalam hidupnya paling penting itu adalah untung. Jadi dia dia tega, ya. Dia tega tidak jujur asalkan usahanya beruntung. Jadi kedua nilai ini Bapak Ibu saudari saling bertolak belakang.
Ya, apa sih yang menentukan, apa sih yang mempengaruhi tata nilai hidup seseorang? Bapak Ibu, Ted Duarte yang menulis buku Values Begin at Home, di dalam buku ini dituliskan bahwa besarnya peranan ayah dan ibu di dalam membentuk tata nilai seseorang. Ya, jadi ini peranan orang tua juga sangat besar sekali, khususnya di dalam memberikan tata nilai-nilai kepada anak-anak. Ya, saya yakin bahwa sebagian nilai-nilai yang kita miliki hari ini karena kita juga dulu melihat kepada orang tua kita, bukan? Ya, tapi saya yakin bahwa kita membawa nilai-nilai yang baik ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu di dalam media sosial saya, di lewat Instagram, saya melihat ada satu video, ada seorang suami, dia setelah pulang kerja, dia membawa setangkai bunga untuk istrinya. Nah, waktu dia memberikan itu Bapak Ibu, di situ ada 2 anaknya. Satu yang sudah cukup ya, masih kecil tapi udah bisa jalan. Ya, mungkin sekitar umur berapa ya? 4 tahun mungkin ya, 4 tahun gitu. Nah, yang satunya masih digendong. Waktu dia pulang kerja, dia berikan bunga itu kepada sang istri. Bapak Ibu tahu, tidak lama setelah itu, anaknya yang sudah bisa berjalan itu, entah dari mana dia mendapatkan bunga, setelah ayahnya keluar, dia masuk ke dalam kamar, lalu dia juga berikan bunga kepada ibunya. Artinya Bapak Ibu, anak itu bisa melihat dari orang tuanya, bukan? Jadi itu sangat besar sekali peranan khususnya sang ayah, ya, ayah-ayah di tempat ini, tapi tidak terkecuali juga ibu-ibu, itu memberikan pengaruh yang besar, peranan yang besar dalam membentuk tata nilai dari anak-anak. Nah, Bapak Ibu saudari, apalagi hari-hari ini siapa yang menjadi penuntun kita, panutan kita di dalam nilai-nilai hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaannya bagi kita. Hari-hari ini yang menjadi penuntun bagi kita untuk kita memiliki nilai-nilai itu siapa? Saya percaya bahwa kalau yang menjadi panutan, yang menjadi penuntun di dalam hidup kita adalah Kristus, maka kita akan memiliki nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang akan memuliakan nama Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu saudari perlu membangun relasi yang akrab, yang karib dengan Tuhan. 3 hal ini Bapak Ibu saudari, Allah akan dimuliakan lewat perubahan tujuan hidup kita, lewat perubahan karakter kita, dan lewat perubahan tata nilai hidup kita Bapak Ibu saudari. Nah, sepanjang tahun ini, selagi saya katakan experiencing God, living fruitfully. Sama-sama katakan yuk. Experiencing God, living fruitfully. Mengalami Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan lewat relasi yang akrab dengan Tuhan. Dengan demikian hidup kita akan berbuah. Ya. Dan kita akan mengalami Bapak Ibu perubahan dari tujuan hidup kita, perubahan dari karakter kita. Kalau kita menghidupinya, itu akan keluar dari hidup kita. Dan orang lain bisa melihat hal itu. Dan kalau orang lain bisa melihat buah-buah yang dari hidup kita yang memuliakan Allah, maka kita juga bisa jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayo mari sama-sama di tahun 2026 ini kita sama-sama mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, Ku Terhubung Denganmu. Sama-sama katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, kalau kami bisa datang menghadap tahta-Mu, itu hanya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, yang menerima kami, menjadikan kami sebagai anak-Mu, menjadikan kami sebagai carang-carang-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau katakan, kalau selama setahun ini Tuhan, kami mau hidup kami mengalami Engkau. Kami mau Tuhan hidup kami mengalami Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini. Dan kami katakan Tuhan, apapun yang menjadi penghalang, apapun yang berusaha mencegah kami, mengacaukan tujuan kami untuk kami hidup memuliakan Engkau Tuhan, saat ini kami patahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami mau hidup kami mengalami Engkau dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memampukan kami. Apapun Tuhan yang harus kami lewati, apapun yang harus kami hadapi, lewat badai di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau Allah yang akan menyertai kami. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melampaui semuanya. Sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang terus berbicara di dalam hati kami, dalam semua hal yang kami kerjakan Tuhan, memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pemeliharaan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Dan oleh karenanya, amplop persembahan benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa secara serentak pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Akan diadakan KKR Kesembuhan Ilahi pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 dimulai pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat di Geraha MDC. Ibadah pada tanggal 8 Februari 2026 diadakan satu kali, dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Geraha MDC. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu,
dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapa di surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami syukur terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih kami berada pada pagi hari rumah-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tolong pimpin kami Tuhan supaya dalam hidup kami dalam menjadi saksi-Mu Tuhan di mana kami berada. Melalui tindakan kami Tuhan, nama-Mu sendiri yang permuliakan ya Tuhan. Tolong pimpin kami supaya hidup kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami Tuhan akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mohon pimpin kami ya Tuhan dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan bagi kami. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Apapun yang kau perbuat dibuatnya berhasil dan beruntung hari ini sampai selamanya. Yang percaya dan berkat, mari sama-sama katakan amin.